syarat haji ada berapa? Nomor 1 Islam, nomor 2 balik, nomor 3 nomor nomor 4 merdeka. Berarti untuk kita syaratnya. Yang kelima mampu. Itu nilai kejujuran. Ketika kita tidak jujur, pasti akan mendapatkan balasan pada saat itu juga ya. Jadi makanya orang pergi ke Mekah itu tidak boleh batin elek kepada temannya, kepada saudaranya. Ada satu peristiwa yang mungkin bisa dijadikan ibrah ya. Ini bisa saya jumpai kembali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Fadilah, beliau Al-Mukarramah Ibu Nyai Hasidin Al-Fadilah SAG MPDI, yang mana kita semua sebagai santrinya mengharapkan barokah dan doa serta manfaat ilmu kita hatta yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Fadilah, jajaran asatidz dan asatidzah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Fadilah, dan tak lupa kepada teman-teman rekan santriwan dan santriwati yang insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena mahunah hidayah kita dapat berkumpul di acara sore hari ini yang insyaallah penuh barokah. Amin amin ya rabbal. Dan kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, yang mana kita mengharapkan syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Baiklah teman-teman santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Fadilah, kepada beliau pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Fadilah diharapkan untuk memaparkan tentang ilmu haji pada beliau. Fa'alaina an yatafaddal masyhura. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para jajaran pengurus, santri putra, para jajaran pengurus, santri putri yang Umi hormati dan Umi banggakan, kepada para anak-anak sekalian, santriwan, santriwati, para hafid, hafidhah, para calon al-hafid maupun al-hafidhah, para calon penghuni surga Jannatun Naim. Mudah-mudahan diijabah sama Allah, barokah dari bulan Dzulhijjah. Amin amin ya rabbal alamin.
Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua pada sore ini masih diberi sempat untuk mengkaji ilmu, untuk bertolabul ilmi. Spesifiknya ada pada materi yang sesuai dengan bulan yang saat ini ada, yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ini beridentik dengan bulan haji. Mudah-mudahan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah akan semakin ditambahkan anugerah berupa kesehatan, kenikmatan, apa yang kita butuhkan. Allah senantiasa mengerti sehingga kita tetap ada dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada beliau Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bimbingan beliaulah kita semuanya juga masih diberi sempat untuk bermuajahah, untuk bersilaturahim, diberikan panjang umur, diberikan sempat sehat, yaitu untuk kita bersama-sama mengupas sebuah ilmu yang telah diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim, yang tentunya juga telah ada terpapar di dalam Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan ungkapan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, senantiasa Rasulullah akan memberikan syafaat ila yaumil qiyamah kepada diri kita, kepada keluarga besar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, hari ini merupakan hari raya Idul Adha, yang mana kita sudah menjalani hari raya tasyrik yang keberapa? Yang kedua, besok yang ketiga. Tolong untuk difahamkan bahwasanya pada hari raya tasyrik ini mempunyai tiga hari setelah tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah itu pas hari rayanya, terus tanggal 11, 12 dan 13 merupakan hari tasyrik, di mana pada waktu hari tasyrik itu diadakan bagi para jamaah haji, ya, dari para jamaah haji itu mengadakan pelaksanaan ibadah yang namanya jamarat. Ya, apa jamarat nih Bu? Jamarat itu adalah melempar jumroh. Berapa kira-kira kerikil yang harus disiapkan dalam jamarat itu? Ada berapa? Ada berapa? Keseluruhan. Yang pertama, ya, Umi akan urutkan jamarat dulu. Sebenarnya mau memaparkan tentang pengertian haji. Saya kira kemarin tadi malam sudah terpapar melalui video. Ya, itu ada haji. Ada berapa haji itu? Ada 3 haji tamato. Apa pengertian haji tamato? Haji tamato apa? Napa tamato? Umroh dan haji terpisah. Melaksanakan umroh, ya, bukan haji loh ya, umroh pada waktu pelaksanaan ibadah haji, ya, melaksanakan umroh
pada waktu pelaksanaan ibadah haji. Ya. Yang kedua haji nopo? Haji ifrad. Haji ifrad. Haji ifrad itu niat berangkat haji tanpa umrah. Ya. Yang ketiga haji qiron. Biasanya ini orang Indonesia. Ya. Haji qiron itu adalah memadupadankan atau menyatukan antara ibadah haji dan umrah. Ya. Jadi macam-macamnya haji ada 3. Terus kalau pengertian haji tadi malam saya kira sudah paham bahwasanya apa haji itu. Haji adalah ibadah, melaksanakan ibadah ke Mekah dan Madinah melalui syarat dan rukunnya. Apa syarat dan rukunnya? Wonten pinten mau dari sampun kok. Syaratnya wonten pinten syarat haji? Syarat haji ada nomor 1 niat. Niat berpakaian, niat nopo rukun. Syarat haji ada berapa? Oh ya, ada yang mengatakan nomor 1 yang Islam. Mampu yang dimaksud adalah mampu yang bersifat istiqomah. Apa artinya istiqomah? Ada 3 kemampuan dalam nomor 4 yaitu berupa merdeka. Mampu dan bisa ilmu pengetahuan. Yang kelima mampu ekonomi. Yang ketiga mampu di bidang kesehatan. Jadi sehat saja, tapi melarat, tidak ada kewajiban. Jadi artinya mampu itu adalah benar-benar mampu dalam 3 hal, yaitu punya ilmunya, apa saja ilmunya, termasuk seperti ini adalah termasuk mampu. Anak-anak manasik, ada manasik umroh, ada manasik haji, itu termasuk ilmu. Bagaimana cara mau memasang baju ihram, itu termasuk ilmu. Terus yang kedua mampu dalam hal ekonomi, artinya apa? Punya ONH, ongkos naik haji. Bagaimana caranya? Apa nabung dulu? Atau sudah punya uang berratusan juta sekarang daftar besok berangkat? Ada yang menunggu sampai 20 tahun, ada yang 30 tahun. Tapi kalau di Indonesia itu bisa meratakan, artinya ada juknis tertentu yang menjadi peraturan oleh para pemerintah yang ada di Indonesia. Karena apa? Jumlah jamaah yang paling banyak sedunia itu ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Mampu yang dimaksud adalah mampu yang bersifat istiqomah. Apa artinya istiqomah? Ada 3 kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu bernama istiqomah. Mampu di bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua mampu di bidang ekonomi. Yang ketiga mampu di bidang kesehatan. Jadi sehat saja tapi melarat, tidak ada kewajiban. Jadi artinya mampu itu adalah benar-benar mampu dalam 3 hal, yaitu punya ilmunya. Apa saja ilmunya, termasuk seperti ini adalah termasuk mampu. Anak-anak manasik, ada manasik umroh, ada manasik haji, itu termasuk ilmu. Bagaimana cara mau memasang baju ihram, itu termasuk ilmu. Terus yang kedua mampu dalam hal ekonomi, artinya apa? Punya ONH, ongkos naik haji. Bagaimana caranya? Apa nabung dulu? Atau sudah punya uang berratusan juta sekarang daftar besok berangkat? Ada yang menunggu sampai 20 tahun, ada yang 30 tahun.
Tapi kalau di Indonesia itu disamaratakan, artinya ada juknis tertentu yang menjadi peraturan oleh para pemerintah yang ada di Indonesia. Karena apa? Jumlah jamaah yang paling banyak sedunia itu ternyata termasuk diantaranya adalah dari Indonesia. Artinya apa? Berarti tiang Indonesia ini mampu soge mulakan sampean sedoyo. Ayo kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita disestempel, mudah-mudahan kita dicap oleh Allah untuk menjadi tamu-tamu agungnya pada waktu pelaksanaan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Ya, Umi dulu berangkatnya tahun 2009. Anak-anak sudah lahir. Sudah lahir tahun 2009. Sekarang daftar tahun depan sudah berangkat. Berbeda, sekarang daftar, besok tunggu umur 1 selagi berangkat. Ya, kalau tidak berangkat si kecil atau maksudnya si daftar si kecil tidak bisa berangkat pada usia muda. Alhamdulillah. Saya dulu tahun 2008 awal itu daftarnya, tahun 2009 itu berangkatnya. Jadi itu sudah masa-masa akhir, periode akhir, peraturan paling akhir ya di Indonesia untuk menunggu jadwal pemberangkatan ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, mengapa sore ini Umi mempunyai harap tadi saya matur kepada panitia, kepada pengurus supaya ada paparan nanti biar ada sinergi, biar tidak hanya bentuk visual saja yang ditonton oleh anak-anak tadi malam. Ya, sudah nonton lengkap, kata sampai tamat. Kira-kira berapa jarak Mekah ke Madinah? Berapa? Pinten? 400? Berapa Mbak? Maksudnya begini? Nanti 350 kilometer. Ya, kalau di Mekah perjalanannya kira-kira hanya 2 jam karena memang naik kereta yang sangat ekspres. Tapi kalau di sini kira-kira dari Kencong ke Solo ke Jawa Tengah. Jadi masih lama ya, dari pagi malam baru sampai ya. Kalau jarak dari Mekah ke Mabit tadi malam ada berapa? Berapa? Ke Musdalifah berapa? Dekat kok anak-anak. Berapa? Dicatat ya, anak-anak kersane punya bayangan tiba teko Mekah dari Mekah itu ke Musdalifah. Apa sih Musdalifah itu? Musdalifah itu adalah tempat untuk mengambil kerikil ya, malam sebentar, bermalam sebentar, itu namanya mabit ya. Jadi bermalam sebentar, nggak boleh tidur anak-anak, pakai baju ikram meskipun dicopot nyamuk, teluk-teluk, nggak boleh tidur ya. Kalau sampai tidur berarti batal wudhu lagi. Kalau sampai-sampean nganu nyamuk itu harus sampai hitung
beberapa nyamuk yang sampai matikan, itu nanti akan ada denda bagi orang yang melaksanakan haji yang dihukum, maksudnya hukuman bagi orang yang menjalankan ibadah haji yang melanggar peraturan haji. Karena apa? Di dalam orang yang menjalankan ibadah haji itu pada waktu berbaju ihram, baju ihram itu yang putih-putih, kalau perempuan itu seperti mukena itu ya, di atas telapak tangannya itu harus tertutup, makanya di sini harus dikasih cantolan itu ya, dikasih cantolan itu harus hati-hati, kalau sampai terlibat sedikit pun itu kena dam. Nggak boleh ngapusi, ya nggak boleh ngapusi. Misalnya sampean yang putri-putri pakai baju ihram terbuka sampai kelihatan lehernya, tampak oleh kang masing, nah itu harus didenda. Ya, ada denda, makanya sebentar-sebentar di Masjidil Haram itu haram gitu. Ya, makanya itu harus hati-hati. Jadi orang pergi ibadah haji itu anak-anak memang benar-benar melatih disiplin. Orang nggak boleh kelihatan rambutnya, nggak boleh kelihatan auratnya, ya. Antara laki-laki dan perempuan itu dibedakan, ya. Artinya apa? Kalau di Mekah masih campur kalau waktunya tawaf, ya, waktunya sa'i. Biasanya apa itu? Suami istri gitu ya, kalau di Mekah ya. Kenapa kok sampai apa itu bergandeng tangan gitu ya? Itu karena memakai imamnya sudah berbeda. Kalau di Indonesia kan pakai imam Syafi'i, tapi kalau sudah kita pergi melaksanakan haji itu harus, kalau pakai imam Syafi'i nggak bisa gandengan tangan sampai sama suaminya, ya. Tapi harus pakai imam Maliki, ya.